Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Jamaah sekalian yang saya hormati, marilah kita mulai kajian kita pada siang ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada siang ini kita ingin membahas asbabun nuzul, sebab turunnya ayat Al-Quran tentang meninggalkan harta demi iman. Ini terkait dengan seorang sahabat namanya Suhaib bin Sinan. Setiap orang membutuhkan harta. Harta itu bahasa Arabnya mal. Tapi mal itu sendiri artinya condong, miring atau cenderung. Itu karena setiap orang cenderung condong kepada harta. Dengan kata lain, setiap orang ingin memiliki harta. Tapi kadang ketika orang sudah punya harta, dia terbelenggu oleh harta. Terbelenggu oleh hartanya. Ada seorang ibu disamper oleh temannya untuk menghadiri majelis taklim. Bu, mau hadir? Mau sih mau, cuma ini rumah gak ada yang nungguin. Emang tuh rumah kalau gak ditungguin dia kemana? Itu namanya terbelenggu pada harta. Televisi harta apa bukan? Nah, TV itu harta. Kadang orang terbelenggu pada televisi. Dia suka pertandingan sepak bola. Ada siaran langsung pertandingan sepak bola. Lagi asik-asiknya nonton pertandingan sepak bola, tiba-tiba berkumandang azan Isya. Bola lagi seru-serunya. Nah, kalau lagi begitu, pergi ke masjid apa nerusin bola? Hah? Biasanya nerusin bola apa pergi ke masjid? Nah, tergantung ikatan batinnya mana yang lebih kuat. Sholat Isya mah besok juga masih ada. Tapi ini pertandingan final. Baru ada lagi tahun depan. Sekalipun tahun depan ada lagi, belum tentu juga tim kita yang masuk final. Akhirnya dia lebih mengutamakan sepak bola. Nah, ini ada sahabat namanya Suhaib bin Sinan. Dia ini adalah anak seorang wali kota Ubullah di Persia. Dulu tuh ada raja, ada superpower namanya Persia dan Romawi. Karena jabatan ayahnya sebagai wali kota, maka dia hidup dalam keadaan senang. Fasilitasnya lebih dari cukup. Tapi suatu ketika orang-orang Romawi menyerang wilayahnya. Harta diambil, anak-anak juga diculik, dibawa. Untuk apa? Untuk dijual sebagai budak. Kalau sekarang
di Gaza itu namanya genosida. Nah, itu mau dimusnahkan orang-orang Gaza, apalagi anak-anak, remaja itu mau dimusnahkan karena membahayakan Israel di masa depan. Fir'aun dulu lebih takut lagi, yang dibunuh anak-anak baru lahir, bayi laki-laki. Genosidanya zaman Fir'aun tuh begitu. Nah, dalam perkembangannya Suhaib ini kemudian dijual sebagai budak, sehingga orang yang membeli itu jadi tuannya. Tapi karena Suhaib bin Sinan ini baik, cerdas, pinter, patuh, emang anak wali kota kan gitu. Maka akhirnya si tuannya merasa nggak pantas dia jadi budak ini. Akhirnya dibebaskan tanpa ditebus, dibebaskan aja. Terserah kamu menentukan pilihan hidup. Sekarang sudah aku bebaskan. Maka akhirnya Suhaib bin Sinan itu pergi ke Mekah untuk berdagang. Nah, dia berbisnis di Mekah. Ketika dia sedang berbisnis, sedang berdagang, kan banyak tuh berinteraksi dengan orang-orang, berinteraksi dengan banyak orang. Orang-orang yang membeli barang dia, yang kumpul di pasar, itu banyak yang membicarakan tentang Nabi Muhammad. Dia heran, ada ajaran baru yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Orang membicarakan dalam bentuk ketidaksukaan. Sama kayak Bilal. Bilal masuk Islam juga begitu. Nabi belum datang berdakwah sama dia. Sahabat yang sudah masuk Islam juga belum datang untuk berdakwah kepadanya. Tapi karena Bilal itu seorang budak, tuannya seorang tokoh banyak tamunya. Tamu-tamunya melaporkan perkembangan Nabi Muhammad dan dakwahnya. Si Anu udah masuk Islam, si Anu udah masuk Islam. Nah, itu mengkhawatirkan. Ngomong mereka dengan nada tidak suka. Justru Bilal nguping. Akhirnya Bilal jadi tertarik. Nah, Suhaib bin Sinan begitu juga. Dia tertarik dengan Islam melalui omongan orang-orang ini. Akhirnya dia ingin sekali bisa masuk Islam. Nah, maka dia datang ke rumah Arqam bin Abi Arqam. Ternyata ketika dia nyampe di rumah Arqam, dia berjumpa dengan seorang pemuda namanya Ammar bin Yasir. Ammar nanya, kamu kesini mau ngapain? Bukannya dijawab, dia balik bertanya, ente mau ngapain? Saya ingin berjumpa dengan Nabi Muhammad. Saya ingin mendengar perkataannya, ingin mendengar uraiannya. Sama dong sama saya juga begitu. Saya juga mau mendengar perkataannya. Akhirnya mereka ketuk pintu, terus dibukain. Saya mau berjumpa dengan Nabi Muhammad, dipersilahkan masuk. Lalu dia kemudian menyatakan diri masuk Islam. Sesudah masuk Islam ini, Suhaib bin Sinan terus berdagang, terus berbisnis, sampai hartanya banyak. Saatnya Nabi dan para sahabat harus hijrah ke Madinah. Suhaib bin Sinan ini seharusnya mendampingi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam perjalanan hijrah bersama Abu Bakar As-Siddiq.
Tapi Suhaib bin Sinan ini malah ditangkap oleh orang-orang kafir, dipenjarakan dia, diikat, sehingga dia nggak jadi mendampingi Rasul dalam perjalanan hijrah bersama Abu Bakar. Akhirnya Abu Bakar saja kan yang mendampingi Rasul bersama seorang penunjuk jalan. Dia masih terus berpikir, berusaha bagaimana caranya bisa lari dari tempat ini. Ternyata kesempatan itu sampai. Yang menjaga dia, orang-orang kafir itu lengah, sehingga dia melihat ada kuda yang diikat di suatu tempat. Maka dia kemudian lari dan langsung menaiki kuda itu. Ya, di kuda itu tentu sudah ada panah, udah ada tombak, persenjataan lah. Maka ketika dia dikejar, dia terus mengencangkan, ya, berlari dengan kencang. Tapi karena terus dikejar, akhirnya dia malah berhenti. Dia berhenti dan menghadap orang-orang yang mengejar. Apa dia bilang? Kalian kenapa ngejar-ngejar saya? Saya tahu sebenarnya apa yang kalian mau. Saya ini jago memanah, jago menombak. Mau saya panah, mau saya tombak. Digertak itu orang-orang kafir. Atau begini saja, saya ini kan mau pergi ke Madinah, dulu namanya Yasrib. Saya mau pergi ke Yasrib, menyusul Nabi. Dan saya tahu kalian tuh maunya apa. Kalian itu kan maunya harta. Kalau kalian mau harta, silahkan ambil harta di tempat yang saya simpan. Syaratnya kalian jangan ngejar-ngejar saya. Saya ingin menyusul Nabi ke Madinah. Di mana kamu menyimpan harta? Kata mereka begitu. Berarti benar, mereka lebih mengutamakan harta daripada ngejar Suhaib bin Sinan. Dikasih tahu di mana dia menyimpan harta, ngasih tahu dengan benar. Padahal bisa aja kan dibohongin, bisa. Dia tidak mau. Saya simpan di satu tempat, silakan kamu ambil. Yang penting saya aman dalam perjalanan menuju Yasrib itu. Akhirnya mereka pergi ke tempat penyimpanan harta. Suhaib bin Sinan berangkat ke Madinah dengan aman, dan sampai di sana beliau mendapati Rasul sedang berkumpul dengan para sahabat. Rasul sedang menyampaikan nasihat, menyampaikan ilmu, majelis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Suhaib ikut duduk di situ, dan Rasul sallallahu alaihi wasallam melihat dia datang. Maka Rasul menyambut kedatangannya dengan gembira dan penuh haru, karena Rasul tahu bahwa dia ditangkap, dia dipenjara, lalu dia melarikan diri, dia berangkat dengan tebusan hartanya diambil oleh orang-orang kafir. Maka turun surat Al-Baqarah ayat 207. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa minan nasi may yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah wallahu ra'ufum bil ibad. Dan di antara manusia ada orang yang bersedia menebus dirinya demi mengharap ridha Allah, dan Allah Maha Penyantun terhadap hamba-hambanya. Ini namanya Suhaib menebus dirinya
dengan harta yang dimilikinya untuk mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Padahal dia udah nyari lama. Dia merantau ke Mekah, cari harta begitu lama, dapat banyak, harus dikasih orang-orang kafir. Memang begitu para sahabat tuh waktu hijrah. Bawa harta sekedarnya, sekedar perbekalan, bahkan habis di tengah perjalanan. Ya kalau duit memang bisa dibawa, tapi kalau rumah bagaimana membawanya? Kendaraan seperti unta bagaimana bawanya? Bisa pergi dengan selamat aja udah syukur, kira-kira begitu. Maka dia tidak mau terbelenggu oleh harta. Nah, pelajaran yang kita ambil dari cerita ini, ayat ini adalah pertama, manusia boleh saja mencari harta yang banyak dengan cara yang halal. Nah, cara yang halal itu diantaranya adalah berdagang. Maka Suhaib bin Sinan cari harta dengan cara berdagang, dapat banyak. Kalau sekarang orang dagang ternyata belum tentu juga rezekinya halal. Belum tentu halal dagang. Emang kenapa? Yang dijual narkoba, yang dijual minuman keras, yang dijual barang curian. Jadi kalau orang mencuri kemudian menjualnya, itu tidak halal. Kita pun tidak boleh membeli barang hasil curian. Kalau kita tahu itu barang curian, nggak boleh kita membelinya. Handphone 2 juta kok dijual 500.000? Kan mestinya curiga, bukan seneng karena murah. Ini bagaimana ceritanya handphone bisa 500.000? Saya nyuri. Cuma ada nggak maling ngomong begitu? Nyuri di mana? Di masjid. Kan habis sholat zuhur, orang istirahat, rebah-rebah, pules, HP ada di tangannya, lepas, saya ambil aja. Atau bulan Ramadan iktikaf, maling itu ikut iktikaf, mau mencuri HP orang yang ikut iktikaf, lalu dijual. Nah, itu tidak boleh. Yang kedua, harta yang banyak tidak boleh membuat manusia terbelenggu sehingga dia tidak melakukan apa yang seharusnya dilakukan. Kadang orang terbelenggu dengan harta itu. Ada orang, ini kan HP, harta kan? HP itu kan harta. Dia terbelenggu dengan HP-nya. Masuk ke masjid bukan baca doa, begini aja masuk ke masjid sambil nunduk. Ada nggak yang begitu? Imam udah waladhdallin, dia masih begini aja. Masih dengan HP-nya. Khutbah Jumat sedang berlangsung, dia masih begini aja. Masih komunikasi dengan orang luar. Padahal udah nggak boleh tuh khutbah Jumat. Khutbah Jumat itu beda dengan ceramah kayak begini. Kalau ceramah begini masih bisa ditolerir lah. Tapi kalau khutbah Jumat nggak ditolerir. Jangan-jangan malah bisnis online. Jumat kalau sudah datang, itu mestinya wazarul bai', tinggalkan jual beli. Ini udah di masjid masih jual beli dia. Zaman sekarang caranya begitu. Sehingga dia melakukan transaksi. Apakah dia sebagai pembeli, apakah dia sebagai penjual? Barangnya masih ada, Bang.
Ada. Perlu berapa? Perlu 10. Oh boleh, nanti dikirim. Uangnya ditransfer. Alamat? Dikasih alamat. Ya, nanti saya kirim habis Jumatan. Habis Jumatan baru dikirim. Itu nggak boleh tuh transaksi begitu pada saat khutbah sedang berlangsung. Itu namanya orang terbelenggu dengan hartanya. Nggak bisa dia meninggalkan. Cuma ibadah Jumat itu kan nggak nyampe 45 menit. Masih lama nonton bola. Nonton bola masih ada injury time 5 menit, 50 menit. Khutbah sholat Jumat masih sebentar. Seandainya kita datang paling lambat 5 menit sebelum khotib naik mimbar. Azan 5 menit, 10 menit. Khutbah 20 menit, 30 menit. Sholat paling lama 10 menit, 40 menit. Zikir sama ba'diyah 5 menit, 45 menit. Begitu. Kenapa orang tidak bisa mengorbankan waktunya 45 menit maksimal untuk ibadah Jumat? Padahal orang Kristen pengen banget punya hari seperti hari Jumat. Orang Kristen ingin punya hari seperti hari Jumat. Makanya dia mengadakan kebaktian juga di hari Jumat. Kebaktian di hari Jumat. Saya suka khutbah di Masjid Bimantara MNC Tower di Kebon Sirih. Itu kalau saya pulang khutbah, itu kan pulang Jumatan, udah selesai sholat Jumat, terus makan di situ, disediakan makan, baru pulang. Kira-kira jam 1 malah lebih. Lewat situ tuh Jalan Hasyim Asy'ari, belakang Sarinah, kan ada gereja tuh. Ternyata ketika saya lewat situ pulang Jumatan, itu dia baru pada bubar. Yang di masjid udah dari tadi bubar, dia baru bubar tuh. Pengen tuh. Pernah saya ketemu dengan pendeta dalam satu mobil, ngobrol-ngobrol. Yang ini Katolik, yang ini Protestan. Saya Islam, ngobrol-ngobrol. Satu mobil 3 agama. Saya Pak Ustadz suka berkhutbah. Pak Ustadz tinggal di mana? Saya tinggal di Kebon Jeruk. Saya tuh suka khutbah di daerah Kedoya. Ada kantor di situ. Itu kalau hari Jumat saya ada kebaktian di situ. Sampai jam berapa, Pak? Dari jam berapa sampai jam berapa? Dari jam 12 sampai jam 1. Sampai jam 1, iya. Pernah nggak sholat Jumat sampai jam 1? Itu begitu. Kita kalau khutbah lebih dari 20 menit, orang udah batuk-batuk, padahal nggak ada masalah dengan tenggorokan. Begitu. Yang ketiga, bila manusia mati tidak membawa harta, maka pada saat hidup pun tidak selalu membawa harta. Kita punya harta, enggak selalu kita bawa-bawa itu harta. Punya rumah Bapak sekarang ada di mana? Ya di sana. Kenapa nggak dibawa kemari? Ya bagaimana bawanya? Itu punya harta tapi enggak kita bawa. Enggak selalu kita bisa bawa harta. Mungkin kita punya mobil, kita naik mobil ke kantor ini, tapi kan enggak dibawa masuk. Ada di tempat parkir. Motor ada di tempat parkir. Enggak selalu kita bersama dengan harta. Mungkin yang sebagian besar waktu bersama harta
itu adalah bawa HP. HP selalu dibawa. Seandainya ketinggalan, balik lagi kita. Karenanya mengapa manusia harus terhambat, terkungkung, terbelenggu oleh harta, sehingga dia tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan. Bahkan ada orang dianggap lupa kali dia punya harta. Dulu sekitar tahun 90-an saya mengisi acara pesantren kilat gitu. Mahasiswa itu kan suka bikin pesantren kilat kalau ada libur gitu. Waktu itu di sebuah villa itu yang punya perguruan tinggi itu, yang punya kampus, orang kaya dia yang punya kampus itu daerahnya di Cibinong. Ketika saya nyampe di pintu gerbang, itu masih terus lagi, cukup jauh juga tuh dari pintu gerbang menuju villa tempat acara itu. Nah, sepanjang mata memandang itu kebun-kebun, ada ternak ayam, ada ternak kambing, macam-macam itu. Ketika nyampe, acara belum dimulai, saya ngobrol-ngobrol juga dengan penjaganya, tukang kebunnya gitulah, yang merawat tempat itu. Ini punya siapa Pak tempat? Dia sebut nama pemiliknya. Oh iya, dia orang kaya itu. Ngomong-ngomong dia sering kemari Pak. Wah udah lama Pak nggak kemari. Dia udah lupa kali punya tempat di sini. Tempat begitu enak dia kata lupa. Nah, begitu orang punya harta. Oleh karenanya kita tidak boleh terbelenggu pada harta. Dicintai boleh tapi jangan berlebihan. Apalagi kita tidak bisa menikmati semuanya. Nggak bisa kita menikmati semua harta kita pada waktu yang bersamaan. Bahkan pada waktu yang berbeda pun enggak. Ada orang punya villa di puncak, tapi juga punya villa di pantai. Sebulan sekali aja belum tentu dia ke villa di puncak itu, apalagi macet melulu beritanya. Males dia. Sekalipun dia ke villa di puncak, dia juga bosenan orangnya. Ah, nggak enak di sini terus, pemandangannya begini-begini aja. Akhirnya apa? Pergi ke villa, nyari hotel, nyari villa yang lain. Ada yang begitu mungkin. Jadi kita punya keterbatasan dalam menikmati sesuatu. Maka Suhaib bin Sinan nggak sayang. Daripada saya bakal dihalangi untuk pergi hijrah, dikejar-kejar begini, mendingan saya kasih tuh harta. Mereka juga pada memang itu yang dicari. Sebab apa? Ada sayembara. Siapa yang bisa menangkap Nabi Muhammad hidup atau mati akan dikasih hadiah 100 ekor unta. Itu yang mereka cari. Baik, mudah-mudahan bermanfaat. Insya Allah kita sambung pada kesempatan berikutnya. Kita akhiri dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.